Rahayu, Para Kadang. Kita berjumpa lagi pada tayangan video Jagat Alit. Kali ini pada episode yang ke-96, melanjutkan dari pembahasan roh jiwa kita. Dan beberapa tayangan sebelumnya panjenengan semua sudah diberikan tentang pengetahuan sifat dan karakter jiwa. Pada tayangan kali ini, Para Kadang, saya ingin berbagi bagaimana kita bisa jauh lebih memahami lagi, mengetahui sifat dan karakter jiwa kita yang selama ini kita miliki. Oleh karena sifat dan karakter jiwa ini sudah dipaparkan pada video sebelumnya, keberadaannya itu bisa mempengaruhi pikiran kita, bisa mempengaruhi tindakan kita. Oleh sebab itu, apa yang dibutuhkan di dalam melaku spiritualitas kita dalam rangka memurnikan jiwa ini kaitannya dengan sifat dan karakter jiwa kita ini, supaya perilaku kita, pikiran-pikiran kita, ucapan-ucapan kita bisa sungguh-sungguh selaras dengan kersa dalem Gusti. Baik, Para Kadang, tentu saja saat kita memiliki sifat dan karakter jiwa itu baik, otomatis dengan sendirinya pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita pasti juga akan selaras dengan karsa dalem. Namun apa jadinya pada saat kita tidak menyadari bahwa ternyata di dalam diri kita ini, jiwa kita itu memiliki karakter yang jahat, memiliki karakter yang tidak baik, sehingga terus-menerus ada kecenderungan untuk membuat tindakan-tindakan kita ini yang ujung-ujungnya selalu menyakiti sesama kita. Apa yang perlu kita perbuat, apa yang perlu kita persiapkan supaya kehidupan kita ini tidak sia-sia, sehingga kita memiliki dharma-dharma kebaikan yang dibutuhkan dalam rangka untuk memurnikan jiwa ini. Para Kadang, pada saat kita itu sering melakukan hal-hal keburukan di dalam hidup kita, biasanya itu juga dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita, biasanya juga dipengaruhi oleh dorongan-dorongan yang selama ini muncul dari kedalaman diri kita. Nah, pada saat kita disadarkan bahwa perbuatan-perbuatan ini tidak baik bagi kita, maka kita harus mengetahui sumber dari perbuatan-perbuatan itu dari mana. Nah, oleh karena apapun yang ada di dalam jiwa kita, saat kita itu memiliki karakter yang tidak baik, maka sudah jelas memiliki ciri-ciri setiap pikiran, ucapan, perilaku, tindakan kita pasti mengarah ke hal-hal yang tidak baik pula. Pada video tayangan kali ini, pada episode yang ke-96 ini, panjenengan ingin saya ajak untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lama yang dipengaruhi oleh karakter jiwa ini, supaya perbuatan-perbuatan kita kembali pada perbuatan-perbuatan yang memang seharusnya kita lakukan dalam rangka memurnikan jiwa ini. Ya, jadi Para Kadang, apa yang perlu kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat saat ternyata kita menyadari selama ini kita memiliki karakter dan jiwa yang jahat. Pertama, Para Kadang, proses dalam diri kita sendiri harus menemukan kesadaran itu. Lalu yang kedua, harus sesegera mungkin merubah sifat dan karakter ini supaya menjadi sifat yang menghasilkan kebaikan-kebaikan. Bagaimana caranya? Tentu saja harus menyelami di dalam diri sendiri. Nah, berjuang keras untuk berjumpa dengan diri sendiri, lalu belajar tentang kebenaran-kebenaran yang mana peristiwa itu juga berada di dalam diri kita sendiri, memahami roh-roh yang selama ini menaungi kita,
sehingga kita dipahamkan di sana. Jadi tidak ada satupun pada saat kita itu menyelami diri sendiri dan berjumpa dengan Sang Guru sejati kita, maka Sang Guru sejati kita itu mengajarkan kita tentang hal-hal yang buruk. Nah, momentum bertemunya kita dengan Sang Guru sejati ini memang harus diperjuangkan oleh siapapun juga agar memiliki tujuan yang jelas di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya memang di sini jiwa ini butuh mengerti tentang kebenaran. Nah, kebenaran-kebenaran inilah yang harus diketahui oleh jiwa tersebut sehingga jiwa tersebut bisa kembali dengan sifatnya yang baik seperti yang diharapkan oleh Gusti, seperti apa yang dulu pernah dijanjikan di dalam Lakutinari, bahwa dia akan menjadi penurut, akan menjadi abdi yang selalu menjalankan tugas dan peran. Saya ulangi, pertama kita memang harus kembali kepada diri kita sendiri, berusaha untuk berjumpa dengan Sang Guru sejati. Dengan demikian kita akan banyak berjumpa dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam diri, bahkan lewat proses spiritualitas kita juga akan melihat kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar kita, sehingga kebenaran-kebenaran ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam membentuk sifat dan karakter itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang selama ini kita temukan itu akan menjadi bagian yang bisa merubah, yang bisa menguatkan, yang bisa memberikan motivasi, sehingga artinya jiwa ini selalu mendorong kita pada perbuatan-perbuatan yang selaras. Jadi itu perkataan. Jadi pada saat kita mengambil waktu jeda sebentar merenungi kehidupan kita, lalu kita banyak mengingat tentang tindakan-tindakan kita yang selama ini ternyata banyak menyakiti orang, banyak membuat kecewa orang, ya. Nah, ini semuanya ini ada hubungannya dengan jiwa yang memiliki sifat dan karakter yang buruk. Maka secepatnya supaya sifat dan karakter seperti ini bisa segera diganti dengan sifat-sifat yang baik. Nah, tentu saja untuk bisa mengerti banyak hal, untuk bisa mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada di kehidupan kita, memang yang pertama kita harus tersambung dengan diri sendiri. Kita juga butuh waktu untuk berinteraksi dengan alam sekeliling kita, dan juga kita bisa bertemu dengan siapapun, menyampaikan di dalam sharing agar kita semakin kaya akan pengetahuan kebenaran. Sehingga kalau telinga kita, mata kita itu selalu saja mendapatkan atau menemukan hal-hal yang benar di dalam Lakusati, maka itu akan sedikit demi sedikit merubah sifat karakter jiwa kita yang dulunya ini memiliki prinsip yang tidak baik, lalu akan tergantikan dengan kebenaran-kebenaran tersebut. Nah, dengan demikian kita memiliki sifat dan karakter baru yang selanjutnya akan menuntun seluruh perbuatan-perbuatan kita yang diawali dari kepedulian kita, berproses dengan pikiran-pikiran kita, lalu proses itu mungkin bisa berwujud di dalam ucapan dan tindakan kita. Dan keselarasan ini, urutan-urutan ini bagian dari dorongan jiwa kita yang baik untuk membangun kepedulian, tidak hanya memiliki kerentek, tidak hanya peduli saja, namun juga kepedulian itu direalisasikan, diwujudkan di dalam tindakan nyata. Nah, jadi perkataan saat kita memiliki sifat dan karakter jiwa yang buruk, maka
kebanyakan tindakan kita itu juga akan mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Namun pada saat hidup kita dikuasai oleh jiwa yang baik dengan karakter sifat yang baik pula di sana, maka mulai dari kita memikirkan, mengucapkan, sampai kita itu membangun tindakan, maka semuanya juga menghasilkan kebaikan-kebaikan. Demikian terkadang saya hanya ingin mengetahui di dalam diri kita masing-masing bahwa yang namanya sifat dan karakter jiwa ini sangat-sangat penting. Oleh sebab itu butuh perhatian lebih dari kita sendiri, kesadaran kita sendiri untuk memperhatikan apakah selama ini kita memiliki sifat dan karakter jiwa yang buruk atau sudah baik. Kalau ternyata kesadaran kita mengarahkan kepada kesadaran bahwa selama ini kita banyak melakukan tindakan yang buruk, maka sifat dan karakter jiwa kita itu juga menggambarkan seperti itu. Maka sesegera mungkin kita berjuang mengupayakan agar segala sesuatunya yang menghambat perjalanan jiwa ini bisa segera lancar, bisa berjalan sesuai sebagaimana mestinya yang harus kita lalui, dan kita bisa selamat di dalam masa-masa pemurnian. Demikian perkadang tayangan yang singkat ini bisa semakin meneguhkan panjenengan akan pemahaman tentang jiwa yang selama ini ternyata setiap jiwa itu memiliki sifat dan karakter yang bisa mempengaruhi setiap tindakan-tindakan kita. Matur nuwun, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang mungkin bisa sama dan bisa lebih lagi menjadikan diri kita semakin penasaran dengan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Matur nuwun, rahayu.